Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Kembali lagi bersama saya Muhammad Farizal Jurahadi di podcast Safari Ramadan. Kali ini merupakan episode kedua dari program dengan tema Hikmah Ibadah Puasa di Bulan Suci Ramadan. Tentu sekarang saya bersama narasumber kita, yaitu Bapak Muji Dr. Mujahidin. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjut ke inti acara, mungkin teman-teman ada yang belum tahu tentang narasumber kita kali ini. Beliau merupakan guru senior yang mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Kalimun. Dan izin bertanya ya Pak. Ya silahkan. Bapak bertugas di Semangka ini sejak tahun berapa ya Pak? Tahun 1989. Baik Pak, kita mulai ke inti pertanyaan langsung ya teman-teman. Ya. Baik Pak Muja, bulan suci Ramadan merupakan bulan yang dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam di dunia. Nah, untuk pemerintah menjalankan ibadah puasa ini sendiri sebenarnya sudah ada sejak kapan nih Pak Muja? Oh iya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus supaya kita tahu latar belakang diperintahkannya ibadah puasa untuk kita semuanya. Jadi ibadah puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman itu pada tahun kedua Hijriah setelah Rasulullah hijrah di Madinah. Karena di tahun itulah turun perintah untuk menunaikan ibadah puasa seperti yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Dari perintah inilah lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala secara otomatis mewajibkan kaum muslimin untuk berpuasa. Awal dari ayat ini kalau dibaca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Dari ayat ini turun lalu perintah untuk menunaikan ibadah puasa itu menjadi kewajiban. Tapi sebelumnya apakah sudah ada puasa bagi orang Islam? Sebelum ayat ini turun, pada tanggal 10 bulan Muharram itu menjadi kebiasaan kaum muslimin saat itu menunaikan ibadah puasa. Jadi sudah ada puasa yang dilakukan sebelum puasa Ramadan 1 bulan ini. Oh, jadi begitu ya Pak? Ya. Oke ya Pak, lanjut ke pertanyaan kedua. Silakan. Dalam perkembangan zaman sekarang nih, para remaja khususnya di kalangan pelajar bermain gawai atau gadget tak bisa lepas dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Pertanyaan nih Pak, bagaimana pandangan Islam tentang tergantung bermain game, baik itu media sosial atau game jenis lainnya? Terima kasih, pertanyaan kedua ini bagus sekali. Di kalangan para remaja, para pelajar, ini tidak lepas dari HP sekarang ini. Ya, game menjadi satu hiburan yang kadang-kadang mengalahkan hal-hal yang menjadi kewajiban bagi para remaja itu untuk belajar. Bagaimana hukumnya main game? Sebetulnya main game itu hukumnya adalah boleh-boleh saja, jaiz, mubah. Boleh dilakukan, tidak ada larangan. Cuma kalau sampai seseorang main game, lupa waktu sholat, ya tidak sempat untuk melakukan hal-hal baik lainnya, inilah yang harus dibatasi. Jadi sebetulnya tidak ada larangan. Main game itu juga merupakan refreshing dari rutinitas para remaja, para pelajar, sehingga itu bisa diatur waktunya sehingga tidak mengganggu perintah-perintah Allah dalam beribadah, pun termasuk tidak mengganggu kewajiban para remaja untuk
senantiasa belajar menambah ilmu. Jadi seperti itu. Oh ya, berarti seperti itu ya tadi yang disampaikan pada Pak Mujib. Biar teman-teman biar tahu lah. Oke, lanjut yang ketiga ya Pak. Mengenai sebab yang membatalkan puasa nih Pak. Apa saja yang dapat membatalkan puasa kita selain makan dan minum sebelum waktunya? Seperti misal bila kita nangis, itu apa membatalkan puasa Pak? Ya, jelas yang tadi disampaikan, makan, minum, masuknya segala sesuatu ke kerongkongan itu ya membatalkan puasa. Dan juga ke sabila ini dua jalan, kubul dan dubur juga membatalkan puasa. Jadi kalau sampai pada tenggorokan seperti itu punya. Untuk masalah menangis, ini dari banyak sumber para ulama itu menyampaikan sebetulnya menangis tidaklah membatalkan puasa, tidak membatalkan, tapi menangis ini bisa membatalkan puasa jika mata air yang keluar itu mungkin sampai ke mulut dan ditelan. Nah, itu kalau nggak sengaja gimana Pak? Kalau nggak sengaja tidak apa-apa ya, nggak sengaja karena tertelan ya tidak apa-apa. Jadi kalau itu ada unsur kesengajaan ya, maka ini membatalkan puasa. Jadi bukan nangisnya yang batalkan itu adalah masuknya sesuatu ke rongga itu rongga kita ini. Kalau muntah itu termasuk tidak sih Pak? Muntah tidak membatalkan puasa, tapi kalau muntah disengaja, misalnya di gini ya, dimasukin apa gitu, itu sehingga keluar isi perut, ini batal puasa. Tapi kalau muntahnya itu kayak perjalanan gitu, mual mabuk, gitu, ya. Seperti itu tidak membatalkan puasa. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya Ya. tentang malam Lailatul Qadar nih Pak, Ya. bisa dijelasin mengenai malam 1000 bulan ini Pak? Ya. Dari mungkin kapan datang malam Lailatul Qadar serta persiapan untuk menyambut malam Lailatul Qadar tersebut bagaimana sebaiknya Pak? Ya. Terima kasih, ini pertanyaan bagus pula karena sekarang ini kita berada di 10 terakhir bulan Ramadan, di mana banyak riwayat hadis menyampaikan Lailatul Qadar itu turunnya pada sepertiga terakhir di bulan Ramadan. Lebih lagi Rasulullah menegaskan di malam-malam ganjil. Maka pertanyaan ini penting untuk dijawab. Jadi Lailatul Qadar itu telah diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi dari surat ini dinyatakan malam Lailatul Qadar itu kebaikannya melebihi dari 1000 bulan. 1000 bulan ini kalau dihitung 83 tahun lebih 4 bulan sekitar itu. Jadi banyak orang menginginkan untuk mendapat Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar ini turun? Ya, masing-masing orang itu bisa berbeda-beda. Kalau seseorang puasanya bagus sejak awal, amaliyahnya juga istiqomah sejak awal Ramadan, insya Allah awal dari malam ganjil pertama, malam 21, dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi setiap orang berbeda sesuai dengan puasa yang dia lakukan. Semakin bagus puasanya, semakin cepatlah dia mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi bisa dicari Lailatul Qadar itu dengan melaksanakan iktikaf di masjid, ya. Banyak baca Al-Quran, zikir, qiyamul lail, segenap amal yang baik dilakukan. Tidak peduli itu malam genap maupun ganjil, semua lakukan. Insya Allah akan mendapatkan malam berkah 1000 bulan. Nah itu ya. Oke Pak, pertanyaan yang terakhir ini Pak. Mungkin biar teman-teman yang sedang menonton juga dapat mengamalkan nih.
mungkin ada kiat-kiat khusus dari Pak Muja dalam menjalankan ibadah puasa agar kita terhindar dari hal-hal negatif atau tentunya amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih, ini pertanyaan yang terakhir ya, tapi Ya, nanti Pak. silahkan kalau ada bisa ditambah lagi. Ya. Jadi kiat-kiat untuk meraih puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita melaksanakan puasa ini dengan kualitas yang tinggi, tidak sekedar mencegah makan minum dan hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Tidak sekedar itu, mari kita jaga lisan kita, pandangan penglihatan kita, telinga kita dari hal-hal yang buruk. Mari kita jaga tangan kita, kaki kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan ditambah lagi kata Imam Al-Ghazali, mari kita jaga pikiran kita, hati kita dari berperasaan, berpikir yang buruk-buruk. Jadi kita isi hati kita untuk senantiasa mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu bisa dilakukan, nah ini pasti amal ibadah puasa kita akan menjadi amal yang diterima. Ya, jadi usahakan seperti itu, tidak sekedar menjaga makan minum saja. Dan kalau ini berhasil, puasa kita diterima, apa cirinya? Seseorang itu akan menjadi lebih bagus perilakunya, lebih bagus akhlaknya, lebih bagus ibadahnya dari waktu-waktu sebelum puasa. Itu cirinya seperti itu. Jadi ini kesempatan baik karena bulan Ramadan yang datang hari ini kita berada di dalamnya, belum tentu Ramadan depan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya amal, sehingga ini menjadi bekal kita suatu saat jikalau kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oh, gitu. Oke ya, teman-teman bisa dicermati apa yang dibilang Pak Muja. Nampaknya cukup menarik ya teman-teman, obrolan kita kali ini mengenai ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan tak terasa waktu sudah berada di ujung acara podcast Safari Ramadan kali ini. Terima kasih Pak Mujahidin sudah meluangkan waktu untuk hadir menjadi narasumber di podcast kali ini. Ya, ada yang mau disampaikan ke teman-teman? Ya, untuk semuanya para siswa, karena pada kesempatan Ramadan ini tidak ada pesantren Ramadan, pesantren kilat secara langsung, maka lewat podcast ini semoga bisa memberikan manfaat pada semuanya. Dan meskipun tidak ada pesantren Ramadan yang secara tatap muka seperti biasanya, mari semua siswa untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini apapun jenisnya, jangan sampai diabaikan ya, baik itu infak sedekahnya, baik itu akhlak baiknya kepada sesama, kepada orang tua terutama, juga rajinnya kalian belajar, juga baca Al-Quran, juga mencegah dari hal-hal yang buruk terutama dalam pergaulan. Juga jangan sampai kita disibukkan main game tadi sampai lupa akan kewajiban-kewajiban. Mari itu semuanya kita perhatikan, karena kalau kita tidak memperhatikan hal-hal seperti itu nantinya akan merugi. Kalau sudah mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti merugi, karena kesempatan ini tidak akan pernah diberikan yang kedua kalinya. Hidup hanya sekali, umur terus bertambah, waktu yang berlalu tidak akan pernah dapat diulang kembali. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Itu beberapa pesan, semoga kita bisa mengambil hikmah dari podcast ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah cukup segini saja untuk podcast kali ini. Saya Muhammad Farizal Jurandi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.